Teks yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 12 hingga 17 di bawah tema kerajaan yang menaungi atau mendatangi dunia. Ini adalah tema dari sinode, sehingga di minggu ketiga ini seharusnya semua GKMI itu menggunakan tema yang sama. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa artinya kita menjadi pengikut Kristus? Atau menjadi orang Kristen niku napa artine? Dulu itu adalah ejekan ya. Di kota Antioquia. Oh, itu kok ada orang-orang yang aneh, yang berbeda dengan orang-orang lain. Sekte apa mereka? Oh, mereka rupa-rupanya muridnya Yesus Kristus, dan disebutnya sebagai Kristen. Jadi Kristen itu murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita tentu nyantrik pada Tuhan Yesus. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita meniru untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, maka dalam kerangka itu mari kita melihat seberapa kita sudah makin menjadi seperti Kristus. Mari kita melihat masing-masing kita. Seberapa saya sudah mengikut Tuhan Yesus, seberapa saya sudah makin menempel kepada pokok anggur yang benar, dan seberapa saya semakin memiliki sifat, karakter, cara berpikir, cara melihat dunia seperti Kristus melihat, berpikir, dan berkarakter. Kita sakit napa mboten nggih? 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu, apakah sekarang ini saya semakin menjadi seperti Kristus? Nah, ini persoalan sing kedah kita hayati, gumuli, dan renungkan. Jangan-jangan setelah sekian tahun kita mengikut Tuhan Yesus, kita nggak semakin seperti Kristus, tapi justru semakin seperti yang bukan Kristus. Nah, siapa itu? Entahlah. Siapa yang menjadi acuan, sumber, pokok, pandangan, tempelan kita, itu yang akhirnya kita akan jadi seperti dia. Apakah dia itu Kristus atau bukan? Seharusnya ya Kristus, gitu. Sebab kita murid Kristus. Nah, maka pertanyaan ini menjadi penting. Seberapa kita sudah semakin seperti Kristus? Jangan-jangan tidak loh. Jangan-jangan kita justru semakin jauh dan semakin tidak seperti Kristus. Karakternya, kerendah hatian, kesabaran, kemurah hatian, kepedulian, sikap mengampuni, mau berkorban, dan sebagainya yang Kristus tunjukkan bagi umatnya, yang tertulis lengkap di Alkitab. Sudahkah kita semakin mengarah ke sana? Atau kita justru tidak makin rendah hati, justru kita makin egois, justru kita makin tidak sabar, justru kita makin tidak murah hati, justru kita makin tidak memiliki jiwa pengampun? Sedikit saya mau bersaksi bahwa ada satu aspek yang pada diri saya itu akhir-akhir ini itu mudah marah. Katanya Bu Indah, dalam aspek itu
saya tidak semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita berani mengatakan itu. Pak, di aspek ini Pak, saya nggak semakin serupa dengan Kristus. Akhir-akhir ini saya mudah marah. Dan kalau mudah marah kadang-kadang ya kata-katanya itu menyakitkan. Dan yang kena adalah keluarga. Yang kena adalah bunda. Saya tidak akan menutup-nutupi aspek-aspek yang memang saya itu tidak baik. Memang saya itu jelek. Dan mohon belas kasihan Kristus supaya yang jelek ini dipangkas oleh kuasa Roh Kudus. Agar yang jelek ini makin hari makin terkikis menjadi baik. Nah, persoalannya kita mau apa enggak? Kita siap enggak? Yang jelek-jelek ini dipangkas. Atau justru kita mempertahankan yang jelek itu seolah-olah itu kebenaran kita dan saya benar dengan sifat saya, karakter saya yang itu sebetulnya merugikan orang lain. Itu sudah mendarah daging di dalam pikiran hati kita. Itu susah untuk diubah kalau bukan kuasa Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka ketika hari ini kita belajar kerajaan yang mendatangi dunia, Kristus yang adalah inkarnasi dari Allah yang adalah Roh itu sudah datang ke dunia. Dan dia menampilkan karakter yang luar biasa yang seharusnya itu menjadi acuan kita untuk kita bisa hidup dengan seperti dia. Apakah Yesus itu baik? Ibu bapak gimana? Apakah ada yang bisa diskusi misalnya ketika saya katakan Yesus itu tidak baik? Contohnya, dia marah-marah. Orang jualan kok dia obrak-abrik itu gimana saja? Mematikan ekonomi orang itu Yesus. Tahu di situ untuk dana gereja misalnya. Dijual kambing, domba, korban-korban, hewan-hewan korban untuk ekonomi gereja. Diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Sudah tahu banyak orang miskin yang tidak bisa makan, yang sulit makan. Berapa kali Yesus datang ke pesta dan makan-makan besar di sana dengan lahap. Sementara yang lain makan sulit. Yesus diundang makan, dia datang makan di pesta dengan lahap. Ibu bapak bisa bayangin? Apakah Yesus itu baik? Wah, Pak Heru kok katakan gitu? Bandingkan dengan misalnya Mahatma Gandhi, bersanjung, pemimpin yang dikagumi tokoh di India, sampai kurus kering saat itu. Sebab Gandhi itu hatinya baiknya minta ampun. Dia sangat mengasihi rakyat India. Mereka makan nasi dan lauk-lauk seadanya. Gandhi nggak makan. Saya mau hidup lebih sengsara dari rakyat India. Saya mau lakukan apapun untuk rakyat India. Jika dilihat dari aspek kebaikan, mungkin Yesus nggak lebih baik dari Mahatma Gandhi. Ya kita bisa nanti berdiskusi. Namun semua kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sia-sia. Semua kebaikan-kebaikan manusia menjadi sia-sia jikalau itu dilakukan di luar Kristus. Maka jangan bangga dengan kebaikan-kebaikan yang muncul di luar
yang itu dilakukan di luar Kristus, sebab itu akan sia-sia, seperti gong yang bergemerincing bunyinya. Hanya gong saja, sesaat kemudian hilang. Tidak ada nilai kekal sama sekali. Nah, maka mari kita melihat hal itu. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, mendatangi dunia untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Dia melakukannya bukan dengan logika pemikiran manusia, tapi dengan logika pemikiran yang terbalik dari dunia, pemikiran ilahi, yaitu Yesus berani mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Jika kamu diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika kamu diminta jubahmu, berikan bajumu. Lah maksud aku enggak pakai baju. Sudah tak kasih jubah saya ini sudah mending. Tapi enggak sekedar itu, lebih lagi, berikan bajumu. Artinya apa? Kita berikan apa yang itu menjadi kebutuhan kita berikan kepada orang lain. Kita tidak siap. Orang saya butuh kok, saya perlu kok diberikan kepada orang lain. Itulah tuntutan Kristus yang dikenakan kepada murid-murid sebagai pengikut Kristus. Yesus itu sudah memberikan teladan, dia sudah memberikan apa yang sebetulnya dia butuh. Dia butuh hidup, ya dia butuh keselamatan, ya dia butuh perlindungan, dia butuh penyertaan Allah Bapa. Tapi Tuhan Allah Bapa, dia rasakan meninggalkan dia, dan dia tidak mendapatkan pertolongan, penyertaan, pendampingan Allah Bapa. Artinya dia rela memberikan apa yang sebetulnya dia butuhkan. Nah, kita gimana? Nggak mudah. Sementara saya butuh, harus diberikan kepada orang lain, dan itu tidak mudah. Sementara saya butuh baju, Yesus malah katakan, berikan bajumu. Sementara ditampar pipi kiri sakit, berikan juga pipi kananmu untuk ditampar sekalian. Itu bodoh menurut dunia. Tuhan Yesus hadir dalam dunia dengan logika ilahi terbalik dengan dunia. Mari berkompetisi dengan segala macam cara, gitu kan ya. Yang penting aku menang. Bagaimana saya bisa sukses, bisa berhasil dengan cara-cara yang juga dilakukan oleh dunia, dan kita mengikuti cara-cara itu. Nah, semuanya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi murid Tuhan, seperti tanah Zebulon dan tanah Naftali di daerah Galilea, yang itu adalah dulu dihadiahkan oleh Raja Salomo kepada Raja Hiram. Ya, konteksnya saat itu Raja Salomo sedang membuat bait Allah. Dia punya sahabat Raja Hiram yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan itu sangat baik sekali, memberikan segala yang dia punya, yang terbaik, untuk membangun bait Allah. Ya, sehingga bait Allah itu dibangun oleh siapa sih? Bahan-bahannya dari siapa? Dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari raja yang dianggap itu bukan umat pilihan Allah. Itu orang-orang kafir yang mempersembahkan hartanya, emasnya, kayunya, segala macam yang terbaik untuk membangun bait Allah. Tapi Raja Hiram hanya sekedar gong yang gemerincing, tidak punya nilai kekal apa-apa, sebab dia tidak mengenal Allah Yahweh, Sang Penyelamat itu. Nah, sebagai balasannya, Salomo memberikan hadiah tanah di
Kanaan. Yang dipilih adalah Zebulon dan Naftali. Kenapa kok Zebulon dan Naftali? Karena itu tanah daerah yang jelek, yang tandus, tanah mati, tidak produktif. Itu diberikan kepada Raja Hiram sebagai balas budi atas kebaikan Raja Hiram. Raja Salomo yang hebat luar biasa, punya akal yang licik. Dia membalas budi baik Raja Hiram dengan memberikan Zebulon dan Naftali yang tidak berharga, yang tandus, yang kering, yang tidak produktif. Masa begitu? Kan enggak ya? Nah makanya tanah yang gelap, yang kering, yang disingkiri orang itu akan terbit terang yang besar ada di sana. Ini sebagai sebuah simbol bahwa dunia ini gelapnya, tandusnya seperti Zebulon dan Naftali, dan terang sudah Tuhan hadirkan, kerajaan terang sudah Tuhan nyatakan di sana. Tapi dunia pun menolak itu, bahkan Nazaret pun menolak dia, maka dia harus pindah ke Kapernaum. Bahwa Nabi itu ditolak di daerahnya, itu Alkitabiah, karena Yesus ditolak di Nazaret. Tapi itu juga bukan kemudian kita jadikan kaidah umum bahwa hamba Tuhan tidak boleh melayani di daerah asalnya. Tidak. Ya, prinsip Alkitab ini tidak boleh untuk menjustifikasi, untuk membenarkan bahwa hamba Tuhan si A asalnya dari daerah B tidak boleh melayani di daerah B. Itu yang seringkali yang dipakai oleh banyak gereja untuk tidak menerima hamba Tuhan yang asalnya dari daerah asal. Itu keliru. Walaupun Alkitab katakan Yesus ditolak di Galilea, di Nazaret, tapi itu bukan kaidah umum, bukan prinsip umum, bukan hal yang harus dilakukan dalam konteks saat ini di dalam menerima hamba Tuhan. Maka bagi saya, siapapun yang terpanggil untuk melayani di daerah asalnya, jika itu adalah pimpinan Tuhan, pergumulan yang bersangkutan dengan Tuhan, maka tidak ada persoalan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa Tuhan tidak sekedar ingin kita selamat. Tuhan ingin kita melangkah lebih maju lagi, diutus menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ini sudah dikupas di pengurus sinode tahun yang lalu. 5 aspek nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, maka kita sesungguhnya sedang menyembah kepada Allah yang hadir di dalam Kristus, yang dia sudah naik ke surga, dan sekarang kita tidak bisa melihat fisik Yesus, maka kita sedang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Seperti kata seorang perempuan, Tuhan, apakah aku harus menyembah di gunung A, di kota Yerusalem? Tidak, kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang datang, engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya segala tetek bengek ritual-ritual yang mengikat, yang terkait dengan keagamaan, ritual-ritual religiositas keagamaan, itu tinggalkan semua. Bukan artinya kemudian kita tidak perlu ada ibadah di gereja, tidak perlu ada tata gereja, tidak perlu ada pertemuan ini, tidak. Tapi yang Tuhan ajarkan, ya jika kita kemudian terjebak di dalam ritus-ritus keagamaan, itu enggak bedanya dengan orang-orang Farisi yang terjebak dalam ritus-ritus keagamaan, tapi dia sedang tidak mencari Tuhan, tapi dia sedang mencari kepentingan, mencari nama, dan sedang memperbesar benderanya, yaitu bendera Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, apakah kita sedang terjebak
dalam kehidupan ritual keagamaan, maka aktivitas gereja, semua kegiatan-kegiatan gereja, kalau sekedar itu terbatas pada ritual aktivitas keagamaan tok, maka itu akan berputar-putar, tidak akan melangkah maju ke depan. Mari kita mengevaluasi diri kita, gereja kita, keluarga kita, pribadi kita. Apakah kita muter sebagai ritual keagamaan, atau kita sedang berjalan lurus ke depan, makin serupa dengan Kristus dan siap diutus pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ini pergumulan kita, ya pergumulan saya, pergumulan majelis. Nah, maka oleh sebab itu, untuk visi ke depan, Tuhan bukakan kita sebuah visi yang nanti kita akan gumulkan bersama-sama. Nanti siang, ya jam 10, maka berharap semua pengurus bisa hadir. Tidak harus ketua pengurus, tapi semua pengurus komisi yang bisa hadir. Ini sesuatu hal yang penting bagi pertumbuhan, perkembangan gereja kita. Mari kita konsen, mari kita peduli, dan bekerja lebih keras lagi buat gereja kita. Dan bukan untuk institusi, lembaga GKMI, bukan, tapi untuk Tuhan yang membentuk, menciptakan gereja, dan juga dialah dasar dari gereja. Maka selama kita berdiri di atas dasar batu karang yang kokoh, saya percaya gereja tidak akan gulung tikar. Amin. Apapun yang terjadi. Untuk itu butuh kerjasama, kedekatan, keeratan, perhatian, topangan satu dengan yang lain, bukan justru saling melemahkan. Dan juga kadang-kadang kita punya tawar hati dengan situasi yang ada, ya. Berharap inilah gereja tentu bukan orang-orang yang baik, yang suci, yang selalu benar. Gereja itu berisi orang-orang berdosa yang dipakai Allah untuk mengerjakan misi Allah, menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia. Maka jangan cari gereja yang sempurna, tidak ada. Jangan cari gereja yang tidak ada persoalan di sana, tidak ada. Di setiap gereja, dimanapun gereja, pasti ada persoalan di sana, pasti. Hanya masalahnya bagaimana kita berpikir dan melihat berbagai persoalan dengan kacamata logika ilahi, pemikiran ilahi, yang itu juga menjadi pemikiran Tuhan Yesus. Selamat untuk hadir di dalam dunia ini, dan nyatakanlah kerajaan Allah. Sambil kita terus berdoa, Tuhan tolong belas kasihani kami yang berdosa ini, dan utuslah kami untuk dapat menyatakan kerajaan Allah, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi itu semata-mata karena rahmat Allah bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.